karena tentu PSI yang di awal kemerdekaan itu didesain untuk jadi partai pendidikan kader dan patungan bahkan untuk membiayai kaderisasi itu ya, patungan di antara anggotanya. Beda dengan PSI sekarang yang berlimpah uang karena disokong oleh oligarki. Itu aja udah jadi semacam pembeda moral, dan kelihatannya bagian-bagian ini yang sedang dipercakapkan oleh publik, karena saya dapat banyak WA, banyak pesan untuk mengomentari kenapa Presiden Prabowo menyamakan itu. Tentu sebagai basa-basi politik, karena beliau adalah kepala negara, presiden membuka satu partai, kongres partai baru untuk pemilihan ketua yang baru, dan PSI adalah pendukung kabinet Prabowo, ya oke, nggak ada soal. Tetapi yang jadi soal sekali lagi adalah kejujuran dan kebenaran historis. Itu yang harus kita pegang. Demi apapun, sesuatu yang sekedar dibandingkan tanpa ada keterangan atau argumentasi historis, apalagi argumentasi ideologis, itu menyesatkan. Tentu menyesatkan karena orang-orang akan anggap bahwa PSI yang sekarang itu satu ide dengan PSI sebelumnya. Itu betul-betul jauh, itu berbeda sekali ideologinya tuh. Ideologi Krek dan Sultan Syahrir tentu tidak terbaca pada ideologi PSI hari-hari ini, karena ideologi elitis dari PSI, dan itu yang PSI hari ini sebetulnya itu yang menunjukkan jarak intelektual jauh sekali, apalagi jarak ideologi. Jadi sekali lagi FNN hanya ingin menerangkan itu supaya tidak ada semacam sebut aja quote and quote dalam tanda petik pemalsuan historis tentang sejarah perpolitikan kita, apalagi sejarah ideologi. Kalau kita bicara soal PSI-nya Sultan Syahrir, kita mesti harus bicara ideologi sosialisme yang sampai sekarang terus menjadi bahan kajian, bahkan juga pembahasan secara akademis ini. Banyak disertasi tentang PSI ini. Sementara kalau kita bicara PSI sekarang kok kita tadi saya sebut seperti kita hanya bicara pada anak muda yang saya kenal, sebenarnya banyak sekali anak-anak ini, anak-anak cerdas, anak pintar yang punya idealisme.